Pak Prabowo kemarin resmikan terowongan toleransi dari Masjid Istiqlal ke Gereja Katedral. Maaf ya Pak Prabowo, Indonesia tidak butuh simbol-simbol kosong. Yang Indonesia butuh adalah negara hadir pada kasus intoleransi. Karena realita di lapangan jauh dari kata toleransi, Pak. Ya, salam saudara, terowongan silaturahim yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral akhirnya diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin, teman-teman ya. Ya, terowongan yang memiliki panjang sekitar 34 meter dengan luas 218 meter telah diresmikan pada hari Kamis kemarin, teman-teman ya. Ya, teman-teman sekalian, proyek tersebut merupakan cerminan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Menurut Pak Permadi Arya atau Bapak Abu Janda, Indonesia saat ini tidak butuh simbol-simbol kosong. Indonesia saat ini tidak butuh simbol-simbol kosong. Tapi Indonesia saat ini butuh negara hadir pada saat kasus intoleransi. Ya. Karena fakta di lapangan, Indonesia saat ini jauh dari kata toleransi, teman-teman ya. Menurut saya ini betul, teman-teman. Abu Janda menyebut 17 kasus intoleransi yang terjadi tahun 2024 di beberapa daerah di Republik ini, teman-teman ya. Dan kasus-kasus ini terjadinya di tengah-tengah mayoritas agama Islam. Ada apa sebenarnya? Apa ajarannya yang salah? Kita tidak tahu. Mari kita simak dulu video dari Pak Abu Janda. Pak Prabowo kemarin resmikan terowongan toleransi dari Masjid Istiqlal ke Gereja Katedral. Maaf ya Pak Prabowo, Indonesia tidak butuh simbol-simbol kosong. Yang Indonesia butuh adalah negara hadir pada kasus intoleransi. Karena realita di lapangan jauh dari kata toleransi, Pak. 8 Desember 2024, pelarangan ibadah Natal di Perumahan Ciptagraha Permai Kabupaten Bogor. 2 Desember 2024, pelarangan latihan nyanyi Natal di Bulukumba Sulsel. 16 November 2024, ancaman bom di acara wisuda Universitas Katolik Unpar Bandung. 1 Oktober 2024, penolakan Gereja Kanaan di Pondok Raya Tangsel. 22 September 2024, pelarangan ibadah Minggu di Perumnas 2 Bekasi Selatan. 20 September 2024, demo penolakan Sekolah Kristen Gamaliel di Kota Parepare Sulsel. 2 September 2024, pembongkaran Gereja Jemaat GPI di Damasraya Sumbar. 1 Agustus 2024, percobaan bom gereja di Kota Malang. 3 Juli 2024, pelarangan festival kuliner non-halal di Kota Solo, Jateng. 1 Juli 2024, pelarangan ibadah jemaat GPDI di Tarik Sudiwarjo oleh Kepala Desa. 8 Mei 2024, pembubaran doa di Perumahan Cireme Indah, Kota Gresik. 5 Mei 2024, penganiayaan dan penusukan mahasiswa dan mahasiswi Katolik yang sedang doa rosario oleh oknum RT dan warga di Pamulang. 16 April 2024, persekusi rumah doa di Pandeglang, Banten. 28 Maret 2024, pembubaran ibadah Minggu dan pencopotan papan gereja GKI di Semboja Kaltim. 24 Maret 2024, pembubaran ibadah Minggu Jemaat Tesalonika di Teluk Naga, Tangerang. 17 Maret 2024, pelarangan ibadah Minggu di rumah oleh warga di Jalan Sagabunar, Balaraja, Tangerang. Dan 25 Februari 2024, penyulitan izin ibadah Jemaat GKI Bajem Ciracas oleh oknum RT RW. Saya bisa kasih lagi data tahun 2023 kasus intoleransi sama parahnya dengan 2024, Pak. Saya Permadi, Wakil Ketua Sekber, Sekretaris bersama Koordinator Nasional Relawan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Terima kasih, Pak. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Nah, Bapak Ibu, kita sudah melihat ya, kita sudah mendengarkan bersama apa yang disampaikan oleh Mas Permadi Arya kepada Presiden kita, yaitu Pak Prabowo Subianto, bahwasanya simbol-simbol toleransi itu tidak terlalu penting. Yang paling penting itu adalah bagaimana realitanya, bagaimana fakta di lapangan, ya kan? Oke, kita akan coba melihat saja dulu. Ada caption dari Mas Permadi Arya, dikatakan Pak Prabowo kemarin meresmikan terowongan toleransi dari Masjid Istiqlal ke Gereja Katedral. Tapi realitanya, nah ini dia di sini Mas Permadi Arya menguraikan tindakan-tindakan intoleransi yang terjadi sepanjang tahun 2024 di negara kita yang kita cintai ini. Begitu banyak ya, dan kita melihat di sini bahwa yang menjadi korban daripada tindakan-tindakan intoleransi ini adalah memang dari saudara kita yang beragama Kristen dan Katolik, ya kan? Dan yang menjadi pelakunya itu dari mereka, saudara-saudara kita yang berkerudung dan berpeci. Tidak semua ya, tidak semua, tapi memang ya kenyataannya seperti itu. Memang pelakunya dari mereka gitu loh ya. Nah, apa yang terjadi di sini akhirnya Mas Permadi Arya menyampaikan, maaf Pak Prabowo, Indonesia tidak butuh simbol-simbol kosong. Yang Indonesia butuh ialah negara hadir pada kasus-kasus intoleransi. Keren sekali ya.
Dia katakan, saya Permadi, Wakil Ketua Sekber Sekretariat bersama Koordinator Nasional Relawan Prabowo Gibran Pilpres 2024 yang lalu. Nah, teman-teman bagaimana nih kira-kira? Apa yang disampaikan oleh Mas Permadi Arya, apakah ini membuat kita semua setuju? Ya, saya sih setuju ya, bahwa simbol itu nggak terlalu penting. Ya, yang penting itu adalah bagaimana fakta di lapangan, bagaimana sebuah implementasi daripada simbol yang ada, ya kan? Nah, artinya bahwa penting memang simbol, tapi yang paling penting itu adalah implementasinya, bagaimana tindakan-tindakan daripada simbol-simbol yang ada seperti begitu. Jadi artinya ketika ada nantinya terowongan toleransi ini, tentunya harapan kita bahwa ada juga toleransi yang terjadi antara saudara-saudara kita ya, yang satu dengan yang lain yang berbeda agama gitu loh. Nah, ini yang kita harapkan Bapak Ibu ya. Nah, itu sebabnya bagi saya ini saya setuju ya, apalagi kita melihat baru-baru ini juga ada pelarangan ibadah Natal ya kan di jemaat GPDI Tegar Beriman, di mana ya di situ ada warga ya yang kemudian akhirnya menutup jalan atau akses jalan dengan portal yang ada, dan ya memang terjadi sedikit ya gangguan di sana, sedikit saja sih ya. Dan itulah yang kita lihat di lapangan, bahwa memang tindakan-tindakan intoleransi yang seperti ini masih saja berlaku sampai sekarang. Nah, kita pikir mungkin tidak akan terjadi ketika Pak Prabowo menjadi presiden, tapi ya kenyataannya masih terjadi. Nah, ini harapan kita. Jadi untuk Pak Prabowo ya, simbol toleransi boleh ya, nggak apa-apa, bagi kita nggak apa-apa, tetapi ayo Pak ya, lihat dan hadirlah ya, turunlah di lapangan, atau paling tidak mungkin Bapak ya memberikan tanggung jawab ini, tugas ini kepada menteri atau kepada siapapun pihak terkait gitu ya kan, untuk menyelesaikan, untuk mengusut ya tindakan-tindakan intoleransi yang seperti ini, sehingga tidak lagi menjamur ya, atau tidak merajalela, dan mereka akan terus melakukannya di hari-hari yang akan datang. Ini yang kita antisipasi teman-teman ya. Oke, semoga saja Pak Prabowo ya mampu ya dan mau untuk menegakkan yang namanya keadilan di Indonesia ini, termasuk soal intoleransi ya, sehingga tidak ada lagi terjadi di negara kita. Nah, teman-teman silakan berikan komentarnya. Namun sebelumnya di sini saya akan membacakan sebelumnya beberapa komentar yang ada. Ada dari Aryo Prangin Angin ya. Benar kali Bang, miris lihat intoleran di tanah air ini. Ya, memang sudah. Ya, ini masalah klasik sih ya. Ya, oke. Dari Joyce, dia katakan Indonesia negara Pancasila yang diakui pemerintah 5 agama. Jadi kenapa seperti ini? Saya jemaat gereja Tesalonika. Terima kasih Bang. Oke, ini dari jemaat yang di Tesalonika ya, Joyce Tuwaidan. Betul sekali, memang Indonesia negara Pancasila ya kan. Tapi itulah ya kan, lambang negara kita adalah Garuda ya. Simbolnya dasar negara kita Pancasila, tapi implementasinya bagaimana? Nah, ini yang kita minta dari Pak Prabowo, sehingga ada ketegasan gitu loh ya. Nah, lalu berikutnya ada dari Ronald Haryanto. Bangga dilahirkan menjadi seorang Kristen yang diajarkan apa itu namanya kasih. Keren sekali memang jadi orang Kristen ya, yang sejati, orang Kristen yang benar-benar, maka kasih itu akan selalu nyata dalam kehidupan kita, karena kasih itu kita terima dari Tuhan kita, dan itulah yang kita bagi-bagikan kepada sesama kita manusia, tanpa melihat dia agama apa, dari mana sukunya, apa bahasanya dan sebagainya, bagaimana warna kulitnya ya kan, bagaimana bentuk apa namanya, semuanya yang penting dia manusia. Selama dia manusia, wajib kita mengasihinya ya. Ya, teman-teman sekalian, itulah dia videonya teman-teman ya. Jadi kita sebagai umat Kristen bisa apa? Kita tidak bisa apa-apa. Kita cuma bisa berdoa kepada Tuhan dan berharap kepada pemimpin-pemimpin dan orang-orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Contoh seperti Pak Abu Chandra ini ya, atau seperti Bapak Gus Islah Parawi, atau Bapak Ade Armando, dan masih banyak teman-teman ya, tokoh-tokoh Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, yang bisa bersuara di Bapak Presiden dan para pemimpin atau para pihak yang terkait dalam hal intoleransi ini teman-teman ya. Ya, harapan kita dengan masa pemerintahan Pak Prabowo ini, semua masalah intoleran di Indonesia ini dicuci bersih, jangan ada sisa-sisa kuman yang nantinya
bisa merusak kerukunan antar umat beragama di negara yang kita ini. Demikian video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Silahkan di-share sebanyak-banyaknya supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.